Dunia diguncang oleh berita mengejutkan. 5 gudang nuklir rahasia milik Israel meledak serentak. Suara ledakan membelah langit, dan awan jamur membumbung di atas gurun Negev. Tak lama berselang, Iran mengklaim tanggung jawab atas serangan ini, menyatakan bahwa rudal balistik, HIMARS, terbaru mereka berhasil menghantam tepat sasaran. Langit gurun Negev malam itu tampak tenang, seperti biasa. Namun dalam hitungan detik, kedamaian itu hancur berkeping. Ledakan pertama terdengar seperti petir yang meledak dari perut bumi, diikuti oleh kilatan cahaya merah oranye yang menyembur ke langit. Tak lama berselang, 4 ledakan susulan mengguncang wilayah berbeda secara bersamaan. 5 titik api besar membumbung ke angkasa, membentuk awan jamur yang mengerikan. Seluruh dunia tersentak. Kamera satelit internasional mulai merekam, dan gambar-gambar mengerikan itu langsung menjadi headline global. Pemerintah Israel bergerak cepat, namun suasana penuh kepanikan tak bisa disembunyikan. Wilayah sekitar ledakan langsung ditutup total. Media dalam negeri tak diberi izin siaran langsung. Namun, warga sipil yang berhasil merekam kejadian tersebut lewat ponsel mereka, mulai membagikan potongan-potongan video ke media sosial. Sirene meraung, ambulans berlalu lalang, dan langit malam yang biasanya gelap kini bersinar kemerahan oleh kobaran api yang membakar fasilitas yang selama ini dirahasiakan. Dalam hitungan jam, muncul dugaan kuat bahwa yang meledak bukan gudang militer biasa. Beberapa analis internasional mencocokkan titik ledakan dengan lokasi yang diduga menjadi pusat penyimpanan dan riset senjata berkekuatan tinggi. Spekulasi pun meluas. Apakah ini kebetulan, sabotase internal, atau serangan dari luar? Namun satu hal pasti, ledakan ini bukan ledakan biasa. Ini adalah pesan besar yang baru mulai diterjemahkan dunia. Ketika Israel belum juga memberikan pernyataan resmi, masyarakat internasional sudah mulai membentuk opini sendiri. Tayangan langsung dari berbagai saluran berita menunjukkan kepulan asap yang tidak kunjung reda. Para jurnalis menyebut ini sebagai insiden terbesar sejak Perang Teluk. Beberapa bahkan berani menyebutnya sebagai pukulan telak terhadap reputasi keamanan militer Israel yang selama ini digadang-gadang sebagai salah satu yang terkuat di dunia. Di sisi lain, para pakar keamanan mulai menganalisa dampaknya. Apakah ledakan itu bisa menyebabkan kontaminasi lingkungan? Apakah dunia sedang menyaksikan awal dari eskalasi besar yang melibatkan senjata strategis? Sementara itu, di dalam negeri, rakyat Israel mulai kehilangan kepercayaan. Beberapa warga menyebut bahwa mereka merasa dikhianati, karena tidak pernah diberitahu bahwa mereka hidup berdampingan dengan senjata berbahaya yang bisa meledak sewaktu-waktu. Dalam kekacauan tersebut, muncul desas-desus bahwa sistem pertahanan Iron Dome gagal mendeteksi ancaman yang masuk. Spekulasi berkembang liar, apakah yang terjadi adalah serangan rudal presisi tinggi? Namun siapa yang cukup berani melakukannya? Pertanyaan ini menggantung di udara, sementara tekanan publik terhadap pemerintah semakin membesar. Gedung parlemen dipenuhi oleh suara kegelisahan, dan beberapa pemimpin oposisi mulai menyerukan penyelidikan mendalam. Narasi yang muncul di media sosial mulai berubah drastis. Banyak yang mengingatkan bagaimana selama ini wilayah Gaza, tepi barat, dan berbagai kota di Palestina mengalami kehancuran oleh operasi militer tanpa peringatan. Kini, untuk pertama kalinya, dunia menyaksikan kehancuran yang terjadi di pusat kekuatan yang selama ini mengklaim tak tersentuh. Dan suara-suara netizen dari berbagai negara mulai menyuarakan satu hal yang sama, bahwa ini adalah bentuk peringatan yang datang bukan dari satu negara, tapi dari sejarah itu sendiri. Saat malam makin larut, dan api masih menyala di cakrawala gurun, dunia belum tahu siapa dalang di balik kejadian ini. Tapi satu hal yang pasti, sesuatu yang besar baru saja terjadi. Dan dalam keheningan gurun yang hangus terbakar, terselip satu pertanyaan yang menyayat nurani. Apakah ini balasan dari langit atas luka-luka yang terlalu lama dibiarkan mengering tanpa keadilan? Suasana mencekam yang meliputi Israel pasca ledakan belum juga reda ketika dunia dikejutkan oleh pernyataan resmi dari Teheran. Dalam sebuah siaran pers yang disiarkan langsung oleh televisi nasional Iran, juru bicara militer muncul di balik podium, dengan latar belakang bendera dan lambang negara. Dengan tenang namun penuh tekanan, ia menyatakan bahwa serangan tersebut adalah hasil dari peluncuran sistem rudal strategis terbaru milik Iran, rudal HIMARS. Dunia pun terdiam. Ini bukan lagi spekulasi. Ini adalah pengakuan terbuka. Rudal HIMARS disebut sebagai simbol teknologi militer baru yang dimiliki Iran. Memiliki akurasi tinggi, daya jelajah ribuan kilometer,
dan sistem pelacakan canggih yang mampu menembus sistem pertahanan tercanggih sekalipun. Nama, Khaibar, sendiri bukan tanpa makna. Itu adalah rujukan historis yang penuh simbol perlawanan. Dalam pidato yang penuh nuansa diplomatis, perwakilan Iran menyebut serangan ini sebagai peringatan dari sejarah untuk mereka yang melupakan batas kemanusiaan. Israel langsung bereaksi. Pemerintah menggelar sidang darurat dan militer diperintahkan bersiaga penuh. Namun di balik upaya mengendalikan narasi, dunia sudah terlanjur menyaksikan kenyataan yang telanjang. 5 lokasi sensitif hancur dalam sekejap, dan kini Iran mengklaim bertanggung jawab dengan penuh percaya diri. Tak ada penyangkalan, tak ada pembelaan, hanya keheningan yang memekakkan. Beberapa negara sekutu utama Israel terdiam. Amerika Serikat hanya mengeluarkan pernyataan singkat, mengutuk ledakan tanpa menyebut Iran secara langsung. Uni Eropa lebih berhati-hati, menyarankan deeskalasi dan penyelidikan menyeluruh. Namun di balik layar, komunitas internasional mulai gemetar. Mereka sadar, serangan ini bukan sekadar balasan, tapi deklarasi kemampuan baru dari Timur Tengah, kemampuan yang selama ini diremehkan. Di jalan-jalan kota besar dunia, mulai muncul demonstrasi simpatik untuk Palestina. Di Istanbul, Kairo, hingga Jakarta, warga turun ke jalan sambil membawa poster bertuliskan, "Bukan rudal yang berbicara, tapi kebenaran yang terlambat." Tayangan televisi internasional menampilkan suasana haru bercampur kelegaan, seolah-olah sebagian dunia telah lama menantikan momen ini. Momen di mana keadilan tak lagi diam. Sementara itu, analis militer dari berbagai belahan dunia mulai mengupas serangan ini dengan serius. Banyak yang menyebut keberhasilan Khaibar menghantam target secara serentak sebagai kegagalan intelijen yang paling memalukan dalam sejarah modern Israel. Bahkan para mantan jenderal di media menyebut insiden ini sebagai patah arang di puncak kepercayaan diri. Sebuah tamparan keras terhadap superioritas militer yang selama ini diklaim tak tergoyahkan. Di dalam negeri, masyarakat Israel mulai mempertanyakan narasi pemerintah. Kenapa fasilitas nuklir bisa begitu mudah dihancurkan? Kenapa sistem pertahanan seolah tak berkutik? Di media sosial lokal, tagar dalam bahasa Ibrani bermunculan, menuntut transparansi dan kejujuran. Ketakutan mulai merambat pelan-pelan, bukan hanya akan serangan lanjutan, tapi juga karena bayang-bayang bahwa semua ini bisa dihindari jika jalur damai pernah sungguh-sungguh ditempuh. Iran, dalam pernyataan lanjutan, menegaskan bahwa serangan ini bukan untuk menciptakan perang besar, melainkan sebagai bentuk peringatan strategis atas ketidakadilan yang dibiarkan bertahun-tahun. Mereka mengklaim bahwa target dipilih secara presisi agar tidak menyasar warga sipil. Pidato ini menimbulkan reaksi yang beragam. Beberapa menyambutnya sebagai wujud kekuatan yang beretika, sementara lainnya justru melihatnya sebagai bentuk unjuk gigi baru dalam arena geopolitik dunia. Namun satu hal yang tak terbantahkan, peristiwa ini telah mengubah peta kekuatan. Untuk pertama kalinya, Israel tak lagi terlihat tak tersentuh. Serangan ini telah membuka celah bahwa bahkan kekuatan terbesar sekalipun bisa dibuat bertekuk lutut jika terlalu lama berjalan tanpa moral. Dunia mulai menyadari bahwa mungkin ini bukan soal perang rudal, tapi tentang siapa yang lebih dulu kehilangan nilai kemanusiaan. Di balik semua kerusakan dan ketegangan itu, langit malam yang sama masih memayungi Gaza. Di sana, seorang anak kecil menatap ke langit sambil berbisik lirih, "Apakah malam ini kami boleh bermimpi?" tanpa takut dibangunkan oleh dentuman senjata. Dan di tempat lain, jutaan hati menyadari bahwa dentuman di gurun Negev barangkali adalah alarm keras dari langit, bahwa dunia sedang belajar kembali tentang arti keadilan. Dampak dari serangan rudal Khaibar tak hanya meruntuhkan 5 fasilitas sensitif di Israel, tapi juga merobek keangkuhan yang selama ini membungkus sistem kekuasaan. Namun yang paling mencolok dari peristiwa ini bukan hanya kerusakan fisik, melainkan reaksi dunia. Yang mengejutkan, bukan kemarahan yang muncul, melainkan gelombang sindiran, satire, bahkan tawa getir dari berbagai penjuru dunia. Media sosial menjadi panggung utama, tempat di mana suara rakyat global menumpahkan isi hati mereka setelah sekian lama membungkam luka-luka yang tak pernah mendapat keadilan. Dari Afrika Utara hingga Amerika Selatan, dari Asia Tenggara hingga Timur Tengah, meme bermunculan bak hujan di tengah musim kemarau. Gambar-gambar satelit yang menunjukkan lokasi ledakan dikolase dengan teks menyindir. Senjata yang disimpan untuk menakut-nakuti, kini meledak menertawakan tuannya. Beberapa netizen menulis, "Ini bukan perang, ini karma dalam bentuk ledakan."
Tagar seperti Khaybar Effect, Justice Explodes, dan HOS of Gaza merajai trending topik dunia. Stasiun televisi di negara-negara yang selama ini lantang membela kemanusiaan menyuguhkan tayangan dokumenter kilat, kompilasi serangan terhadap warga sipil di Gaza, penderitaan anak-anak Palestina, dan tangisan ibu-ibu yang kehilangan keluarga mereka. Tayangan itu kemudian dibarengi dengan cuplikan kobaran api di gurun Negev, seolah dunia sedang membuat perbandingan. Tidak untuk membenarkan serangan, tapi untuk menunjukkan bahwa penderitaan selalu punya cara untuk kembali menyentuh asalnya. Di Uni Afrika, seorang presiden fiktif menyampaikan pernyataan yang menggema di ruang sidang. Mungkin kita tak setuju pada cara, tapi sulit menyangkal makna. Dunia kini menyaksikan bahwa penderitaan yang tak didengar akan kembali dalam bentuk yang lebih keras. Di Amerika Latin, mural-mural jalanan bermunculan, menggambarkan roket yang jatuh bukan hanya ke tanah, tapi ke dalam nurani umat manusia. Seniman-seniman pun turut bersuara, menjadikan peristiwa ini sebagai simbol pergeseran kekuasaan dan teguran bagi kekejaman yang dilanggengkan. Ironisnya, beberapa media barat yang biasanya cepat membela Israel kini lebih berhati-hati. Mereka mulai memuat opini-opini yang menyuarakan pertanyaan, apakah kita selama ini diam atas ketidakadilan karena takut pada kekuatan, atau karena kehilangan rasa kemanusiaan? Beberapa akademisi dan penulis ternama mulai menyoroti ketimpangan narasi global. Ini bukan sekadar soal rudal atau perang, melainkan tentang bagaimana dunia memilih untuk tidak lagi pura-pura buta. Suara dari warga sipil dunia pun menguat. Di Berlin, ribuan orang turun ke jalan membawa poster bertuliskan, jika mereka menyimpan senjata untuk melukai, siapa salah bila senjata itu kembali melukai mereka. Sementara di Johannesburg, seorang pemuda dalam wawancara televisi mengatakan dengan lirih, kita tidak bersorak atas kehancuran, kita bersyukur bahwa ketimpangan akhirnya mulai terlihat jelas. Sementara itu, para pemimpin negara besar mulai terjebak dalam dilema moral. Mereka tak bisa sepenuhnya membela, namun juga tak dapat mengutuk dengan lantang. Sebab publik mereka sudah terlebih dahulu bersuara. Di parlemen beberapa negara Eropa, wakil-wakil rakyat mulai mempertanyakan kebijakan luar negeri mereka yang selama ini mendukung satu pihak secara membabi buta. Dunia berubah, dan politik tak bisa terus bersandar pada naskah lama. Israel sendiri kini menghadapi tekanan dari dalam. Protes-protes kecil mulai bermunculan, menuntut pengakuan terhadap penyebab ledakan. Beberapa keluarga dari personel militer yang hilang atau terluka meminta jawaban. Di depan kantor Kementerian Pertahanan, seseorang menggantungkan secari kertas dengan tulisan tangan. Kita dulu membungkam suara lain dengan tembok dan rudal. Hari ini, suara itu kembali, tanpa kita sangka. Di Palestina, suasana terasa berbeda. Bukan perayaan, melainkan keheningan penuh makna. Warga di Gaza menyalakan lilin, bukan untuk merayakan serangan, tapi untuk mengenang ribuan korban yang pernah kehilangan hidup dalam diamnya dunia. Seorang ayah berdiri di reruntuhan rumahnya dan berkata pelan kepada putrinya, "Lihatlah, dunia kini mulai mendengar. Bukan karena suara kami, tapi karena luka kami mulai menembus langit." Dan di malam yang senyap itu, ketika suara ledakan telah lama berlalu namun jejaknya masih tertinggal di benak manusia, satu pesan menjadi semakin jelas. Kekuasaan tanpa empati adalah bom waktu. Dan ketika ia meledak, dunia tak lagi terkejut. Dunia justru tersenyum pahit, seolah berkata, akhirnya, langit menjawab. Kabut asap dari gurun Negev masih membumbung ketika sorotan kamera dunia mulai mengarah ke Gaza. Tak seperti yang dibayangkan sebagian orang, tak ada perayaan, tak ada pesta di jalanan. Yang ada hanyalah keheningan yang dalam. Rakyat Palestina, yang telah terbiasa hidup di bawah bayang-bayang serangan, hanya menatap layar televisi dan langit malam dengan tatapan hampa. Mereka tahu, dunia kini sedang memandang ke arah mereka, namun luka yang mengendap selama puluhan tahun tak serta-merta hilang hanya karena sebuah ledakan di tanah musuh. Di sebuah rumah sederhana di Rafah, seorang ibu menyeka air mata sambil menatap foto anak-anaknya yang gugur bertahun lalu. Suaminya hanya duduk diam di pojok ruangan, memeluk mushaf kecil yang lusuh. Mereka bukan membalas dendam dalam hati mereka, tapi berusaha memahami bahwa mungkin ini adalah bentuk pembalasan yang datang bukan dari tangan mereka sendiri, melainkan dari takdir yang tak bisa ditebak jalannya. Di luar, suara angin menerpa tenda-tenda pengungsian, seakan menyampaikan bisikan yang hanya bisa dipahami oleh jiwa-jiwa yang pernah kehilangan. Di jalanan Gaza, sejumlah relawan membagikan makanan dan selimut.
Warga berkumpul di masjid dan rumah-rumah komunitas untuk berdoa. Mereka tak meminta lebih, hanya sebuah pengakuan bahwa penderitaan mereka nyata, bahwa suara mereka selama ini bukan sekadar bisikan di tengah hingar-bingar dunia. Kini, dengan sorotan dunia yang berubah arah, harapan kecil mulai tumbuh bahwa mungkin, untuk pertama kalinya, mereka tidak akan diabaikan begitu saja. Seorang guru di Han Younis mengajak murid-muridnya berdiri di halaman sekolah yang rusak. Ia menunjuk ke langit dan berkata, "Kalian lihat, dunia bisa berubah. Tapi jangan biarkan kebencian yang memimpin perubahan itu." Anak-anak itu menatapnya, tak semua memahami sepenuhnya. Namun dalam dada mereka tumbuh benih keyakinan baru, bahwa mereka tak selamanya harus menjadi korban yang dibungkam sejarah. Di berbagai titik wilayah Palestina, mural-mural baru mulai muncul di dinding yang retak. Ada gambar burung merpati membawa ranting zaitun di atas puing-puing rumah. Ada pula gambar seorang ibu memeluk bumi sambil menahan tangis. Seni menjadi pelarian sekaligus pernyataan. Mereka tak bisa membalas dengan rudal, tapi mereka bisa membalas dengan harapan yang tak bisa dihancurkan oleh api atau besi. Dunia mulai mencatat kembali sejarah, tapi kali ini dari sisi yang berbeda. Media internasional yang dulu hanya menyorot konflik dari satu arah, kini mulai membuka kembali arsip lama, video serangan di sekolah, rumah sakit, dan tenda pengungsian. Mereka menayangkannya berdampingan dengan kabar terbaru ledakan di gurun, seolah menyatukan dua sisi koin yang selama ini dipisahkan oleh narasi politik dan kepentingan global. Di Ramallah, sekelompok pemuda berkumpul untuk menulis surat terbuka kepada dunia. Dalam surat itu mereka menulis, "Kami tidak meminta balas dendam. Kami hanya ingin hidup seperti kalian, dengan air bersih, rumah yang utuh, dan langit yang tidak perlu kami takuti." Surat itu viral, diterjemahkan ke berbagai bahasa, dan dibacakan dalam aksi solidaritas di banyak negara. Namun tak semua hati di dunia bersih dari dendam. Beberapa kelompok ekstremis di luar negeri mencoba memanfaatkan momentum ini untuk memancing kebencian baru. Tapi rakyat Palestina sendiri menolak. Mereka tahu, jika luka dibalas dengan luka, maka perang takkan pernah berhenti. Mereka ingin dunia melihat bahwa mereka masih memilih jalan yang berat, bertahan dengan kemanusiaan sebagai senjata terakhir. Di balik semua kesedihan dan kehancuran, muncul suara-suara kecil yang menguat. Seorang remaja perempuan di tepi barat menulis di buku hariannya, "Mungkin aku tidak akan melihat perdamaian di masa hidupku, tapi malam ini aku merasa dunia mendengar. Dan itu cukup untukku bertahan esok hari." Kalimat sederhana itu menggambarkan seluruh isi hati rakyat Palestina, keinginan untuk tetap hidup, bukan untuk menang, tapi untuk tidak dilupakan. Ketika malam tiba, langit di Gaza tetap gelap, tapi hati mereka mulai diterangi oleh harapan. Mereka tahu belum ada yang benar-benar berubah, tapi arah angin mulai berputar. Dan dalam sunyi yang menyejukkan, terdengar satu suara yang muncul dari dalam jiwa kolektif rakyat Palestina. "Kami tidak menang, tapi untuk pertama kalinya, penderitaan kami tidak dibungkam." Langkah-langkah kecil mulai menggema di panggung geopolitik dunia. Ledakan di gurun Negev telah mengguncang fondasi yang selama ini dianggap kokoh, dan gelombang perubahan mulai menyapu dari timur ke barat. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, suara-suara dari negara-negara yang selama ini memilih diam mulai terdengar lantang. Di ruang sidang PBB, beberapa perwakilan dari negara-negara kecil dengan suara gemetar namun penuh keyakinan mengutuk ketidakadilan yang selama ini dibiarkan. Dunia tak lagi bicara tentang kekuatan militer, tapi tentang kekuatan nurani. Di Yerusalem, malam terasa lebih panjang dari biasanya. Pemerintah Israel menghadapi tekanan dalam dan luar negeri secara bersamaan. Ketika rakyat menuntut transparansi, dunia menuntut akuntabilitas. Beberapa pejabat senior dilaporkan mundur, sementara para jenderal mulai kehilangan kepercayaan publik. Kepercayaan yang selama ini dibangun dengan retorika kekuatan runtuh begitu saja dalam sekejap, digantikan oleh kegelisahan dan rasa bersalah yang perlahan merambat ke akar masyarakat. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Palestina menerima kunjungan dari perwakilan kemanusiaan dari berbagai negara. Mereka datang bukan dengan janji kosong, tetapi dengan mata yang menatap langsung ke dalam luka yang selama ini dihindari dunia. Mereka menyentuh tembok-tembok berlubang, mendengar kisah para ibu yang kehilangan anak, dan melihat sendiri bagaimana hidup terus berjalan meski bayang-bayang kehancuran tak pernah pergi. Untuk pertama kalinya, Gaza terasa tak begitu sunyi. Kebangkitan moral ini juga terasa di dunia barat.
Generasi muda mulai mempertanyakan ulang narasi-narasi yang selama ini mereka terima. Universitas-universitas di Eropa dan Amerika menggelar diskusi terbuka, membedah peristiwa dengan lensa kemanusiaan. Gerakan mahasiswa mulai menuntut pemerintah mereka agar bersikap adil dalam konflik yang selama ini cenderung berat sebelah. Keadilan mulai dijadikan nilai, bukan hanya slogan. Sementara itu, Iran yang menjadi sorotan dunia pasca serangan memilih untuk menurunkan tensi. Dalam pidato terbarunya, pemimpin negara itu menyatakan bahwa tindakan mereka bukan bentuk permusuhan terhadap rakyat, tetapi sebagai teguran terhadap sistem yang membungkam hak hidup bangsa lain. Pernyataan itu disambut dengan hati-hati, namun setidaknya menjadi penegas bahwa dunia sedang bergerak menjauhi titik didih. Dari reruntuhan puing dan abu, Palestina mulai menata ulang harapannya. Anak-anak kembali ke sekolah darurat, para petani menanam kembali di tanah yang tandus, dan seniman kembali menggambar kisah mereka di tembok-tembok yang selama ini menjadi saksi bisu. Mereka tahu bahwa ledakan di Gurun Negev tidak serta-merta menghapus penderitaan, tetapi setidaknya telah membalik arah pandangan dunia. Perlahan, narasi baru terbentuk, bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang paling lama diam dan kini akhirnya didengar. Dunia menyadari bahwa konflik ini bukan sekadar soal politik atau agama, tapi soal hak dasar untuk hidup dengan martabat. Dari sinilah muncul kesepakatan-kesepakatan baru, bukan di meja perang, tetapi di meja dialog yang selama ini tertutup debu ketidakpedulian. Di kota kecil Bethlehem, sekelompok anak-anak Palestina melukis bendera-bendera dunia yang berdampingan. Di tengah-tengahnya, mereka menggambar sebuah ranting zaitun yang tumbuh dari tanah yang retak. Seorang guru berkata pelan kepada mereka, "Kalian tak perlu lagi bicara dengan air mata. Dunia kini sedang belajar mendengar." Momen sederhana itu menjadi lambang bahwa harapan tak pernah benar-benar mati. Malam terakhir dalam cerita panjang ini tak ditutup dengan suara rudal atau sirene, tapi dengan suara adzan dan lonceng gereja yang bersahutan di kejauhan. Palestina dan dunia berdiri di persimpangan baru. Luka belum hilang, tapi pintu penyembuhan telah terbuka. Dan dari dalam kesunyian yang dulu penuh derita, kini lahir bisikan yang menggugah. Dunia boleh membangun tembok, tapi kebenaran akan selalu menemukan celah. Sejarah akan mencatat ledakan itu bukan hanya sebagai peristiwa militer, tetapi sebagai momentum di mana dunia akhirnya melihat bahwa kebenaran yang lama dibungkam akan selalu mencari jalan untuk bersuara. Dan dalam bab terakhir ini, bukan senjata yang menang, tapi kesadaran bersama bahwa tidak ada perdamaian tanpa keadilan, dan tidak ada keadilan tanpa keberanian untuk berkata, "Cukup sudah." Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita fiktif lainnya yang menggugah hati dan membuka mata.